semuanya, apa kabarnya nih? Kak Ines, kayaknya ada di rumah masih kurang semangat nih Kak. Kita sapa lagi ya. Satu, dua, tiga. Shalom ada di rumah. Apa kabarnya? Baik, Kak. Kak Ines tahu nggak kenapa kita hari ini bikin videonya nggak sama-sama? Gak tahu tuh, Kak, kenapa ya? Karena COVID di Palangkaraya makin menambah Kak Ines, jadinya kita nggak bisa ketemuan Kak Ines. Tapi walaupun kita tidak bertemu untuk tag video, kita harus tetap bersukacita dalam memuji Tuhan Yesus. Iya Kak Ines. Oke Kak Ines, untuk mengawali ibadah kita, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ayo kita lihat sama-sama Kak Ines. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian dengan judulnya apa Kak Monik? Mari angkat tangan, puji Tuhan. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Mari angkat suara, puji Tuhan. Biar yang bernafas, pujilah Tuhan. Yesus Raja segala raja, berkuasa atas kita. Mari bersama puji Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Hey, hey, hey. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Mari angkat suara, puji Tuhan. Biar yang bernafas, pujilah Tuhan. Yesus Raja segala raja, berkuasa atas kita. Mari bersama puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan apa segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kak Ines, tadi kan kita sudah berdoa. Biar adik-adik di rumah lebih semangat, kita angkat puji-pujian dengan judul apa nih Kak Ines?
Sungai Sukacitamu, dan Jalan Serta Yesus. Adik-adik diundang untuk bangkit diri ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita.
Tapi sebelum itu, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Monik. Adik-adik semua, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami. Tuhan, jika sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua di rumah bisa siapkan amplopnya untuk persembahan kita, tulis tanggal, bulan, dan tahunnya. Setelah itu, kita angkat satu pujiannya sambil mengumpulkan persembahan dengan judul Berilah yang Baik. Nah, sekarang adik-adik, Kak Monik dan Kak Ines akan menyampaikan pengumuman. Yang pertama, di sini Kak Monik mewakili seksi pelayanan anak dan remaja mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai tanggal 17 April 2021. Jika adik-adik sekarang sedang ada masalah atau dalam pergumulan, jangan lupa untuk berdoa ya adik-adik, karena Tuhan akan selalu mendengar doa-doa yang adik-adik sampaikan. Oh ya adik-adik, kalau adik-adik mau keluar rumah, jangan lupa memakai dan mematuhi protokol kesehatan yang lengkap ya, supaya adik-adik dan orang sekitar terhindar dari COVID-19. Oke adik-adik, langsung saja kita pisah kelas PAUD, kecil, tengah, besar, dan remaja. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian hari ini? Kak Jen mau dengar. Wah, Kak Jen banyak dengar kabar kalian luar biasa. Nah adik-adik, kabar Kak Jen hari ini nggak kalah luar biasa dengan kabar kalian. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Musik! Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia,
adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mempunyai kuasa dan kasih yang besar, sehingga Tuhan Yesus dapat menolong kita, dapat menghibur kita, dan memberikan kita sukacita. Tetapi adik-adik, waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan meminta murid-muridnya untuk ikut berdoa bersama Dia. Tetapi murid-muridnya malah tertidur adik-adik. Dan akhirnya Allah Bapa mengutus seorang malaikat untuk menguatkan Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, pada saat diolok-olok, dihina, dan disiksa, Tuhan Yesus juga sendirian adik-adik. Murid-muridnya meninggalkan Dia adik-adik. Saat itu juga imam besar juga sudah tidak percaya sama Tuhan Yesus. Dan Pilatus juga adik-adik dari awal membebaskan, malah menyalibkan Tuhan Yesus adik-adik. Tetapi Allah Bapa tetap beserta Tuhan Yesus. Dia menguatkan Tuhan Yesus dan mengutus Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus melakukan hal sukar, yaitu bersedia menderita dan mati bagi kita. Nah adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan dari kakak sekolah minggunya, mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari teman kita yaitu Tata. Silahkan Tata. Shalom, selamat pagi kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Hari ini aku akan membacakan Alkitab yang terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi hari ini kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesus disalibkan. Nah adik-adik, seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus disalibkan untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk membebaskan kita dari dosa, dari hukuman-hukuman maut. Nah adik-adik, ternyata juga ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus nggak sendirian. Ada 2 orang lagi yang disalibkan di hari yang sama. Kira-kira siapa ya orang itu dan gimana ceritanya Tuhan Yesus disalibkan? Adik-adik pengen tahu ceritanya? Yuk, kita saksikan video berikut ini. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan,
biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu,
mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian lagi. Berikut lagunya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya Tuhan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita bersatu dalam doa lagi. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, tadi kami telah memuji nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan Bapa, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami. Kiranya Kau menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.